Saudara, hidup ini begitu singkat. Apa yang sedang saudara perjuangkan? Apakah saudara sedang mati-matian berjuang untuk apa yang akan ditinggalkan? Ataukah saudara sedang berjuang untuk mahkota yang akan saudara terima? Apa ukurannya? Supaya saya dan saudara bisa tahu apakah mahkota sudah tersedia bagi kita. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk setiap saudara, untuk kita bersama-sama melangkah terus menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Apakah saudara merindukan mendapatkan seri renungan ini setiap hari? Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng, maka saudara akan mendapatkan seri baru setiap hari. Saudara, tema yang akan kita bicarakan adalah tema tentang mahkota kekekalan. Apakah saudara rindu mendapatkan mahkota dari Tuhan? Mari kita belajar prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria.
selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, hari ini masih dari Bukit Simarjarunjung, di mana di belakang saya ada Danau Toba yang indah. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan masih dalam topik tersedianya mahkota bagi kita di kekekalan nanti. Saudara, di video pertama dan kedua kita sudah belajar dari 2 Timotius pasal yang keempat mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di mana di ayat yang ke-8 Paulus begitu yakin, dia berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Jadi berbicara tentang mahkota, pasti semua kita rindu supaya nanti kita terima mahkota. Pasti semua kita rindu hidup kita tidak sia-sia hanya memperjuangkan perkara dunia, perkara-perkara yang akan kita tinggalkan ini. Tetapi kita rindu nanti setelah kita tinggalkan ini semua, di kekekalan kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Dan tahukah saudara, selagi kita masih hidup di dunia ini, Paulus mengajarkan bahwa dia yakin bahwa mahkota itu telah tersedia bagi dia. Artinya bahwa dari selagi kita masih hidup di dunia ini, kita juga bisa tahu sebenarnya apakah mahkota itu tersedia bagi kita atau tidak. Karena Paulus berkata, sekarang selagi dia masih hidup, sekarang telah tersedia mahkota bagiku yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota itu akan dikaruniakan bagi dia, tetapi Paulus yakin bahwa sekarang, selagi dia masih hidup, mahkota itu telah tersedia bagi dia. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara yakin bahwa nanti ketika saudara menghadap Tuhan, mahkota itu dikaruniakan kepada saudara? Apakah saudara yakin dari sekarang saudara sudah tahu bahwa mahkota itu sudah ada tersedia bagi saudara? Nah, Paulus dia begitu yakin. Sekarang selagi masih hidup, dia yakin mahkota itu sudah tersedia. Apa yang membuat dia yakin? Di video pertama kita sudah belajar. Di ayat 6 dia berkata, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan." Kita sudah belajar bahwa kenapa dia begitu yakin? Karena dalam pelayanannya dia sudah sampai bayar harga, malah darahnya tercurah dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Bagaimana dengan pengiringan saudara akan Tuhan? Bagaimana dengan pelayanan saudara akan Tuhan? Apa yang saudara sudah perjuangkan? Apa yang saudara sudah korbankan dalam saudara melayani Tuhan? Jangan-jangan hari ini dalam pengiringan kita akan Tuhan, seringkali kita hanya menuntut dan menginginkan sesuatu Tuhan lakukan bagi kita. Tapi apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan? Jangan-jangan kita hanya menginginkan perkara materi, berkat, jawaban doa dan sebagainya kita terima dari Tuhan. Itu semua hanya perkara dunia, saudara. Pertanyaannya hari ini, apa yang sudah saudara kerjakan bagi Tuhan yang akan menghasilkan mahkota bagi saudara di kekekalan? Paulus begitu yakin bahwa sudah tersedia mahkota kekekalan bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah berkorban, karena dia sudah mengorbankan darahnya malah dalam dia melayani Tuhan. Nah, dan kemudian yang kedua kita sudah belajar dari ayat yang ke-7. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir." Jadi dia sebut pelayanan terhadap Tuhan itu sebagai sebuah pertandingan, pengiringan akan Tuhan sebagai sebuah pertandingan, dan dia berkata bahwa dia mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Jadi dia lakukan pertandingan itu dengan baik dan dia telah mencapai garis akhir. Apa perjuangan yang saudara lakukan dalam saudara mengiring Tuhan? Apakah saudara sadar bahwa pengiringan kita akan Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan itu sebuah pertandingan, itu sebuah perjuangan? Sehingga sekalipun saat ini saudara harus berjuang, ya memang itulah pelayanan, sebuah pertandingan, kata Paulus. Dan Paulus berkata, "Aku mengakhiri pertandingan itu dengan baik." Mari kita terus berjuang sampai kita mengakhiri perjuangan ini semua. Karena itu semua akan menghasilkan mahkota bagi kita. Dan kemudian yang terakhir, Paulus berkata, di ayat yang ke-7 itu masih saudara, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Jadi sebelum dia berkata sekarang telah tersedia mahkota bagiku, kebenaran bagiku yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, dia berkata, "Aku telah memelihara iman." Kenapa Paulus sebutkan tentang pemeliharaan iman di sini? Karena memang dalam pengiringannya akan Tuhan begitu berat perjuangannya.
begitu besar pengorbanannya, begitu besar tantangannya. Tapi dalam tantangan itu, Paulus berkata, dia telah berhasil memelihara imannya dalam penderitaan-penderitaan yang harus dia tanggung dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dia berkata bahwa dia telah memelihara imannya, sehingga dia yakin bahwa mahkota itu telah tersedia bagi dia. Nah, hari ini dalam saudara mengikut Tuhan, adakah saudara memelihara iman saudara dengan benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saudara sudah memelihara iman saudara ketika ada penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan saudara alami? Ataukah sebaliknya, apakah saudara sudah memelihara iman saudara ketika Tuhan mengizinkan dan mencurahkan berkat-berkat berlimpah atas kehidupan saudara? Artinya apa saudara? Pengiringan kita akan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, dan ada banyak perkara-perkara yang baik, ada banyak berkat yang kita terima. Dalam semuanya itu ada satu hal yang perlu kita perjuangkan, yaitu pemeliharaan iman kita. Artinya dalam keadaan baik, tetap pelihara iman. Ketika saudara diberkati, apa yang saudara rindukan tercapai, tetap pelihara iman. Ketika saudara ada dalam tantangan, persoalan, bahkan penderitaan dalam mengiring Tuhan, tetap pelihara iman. Itu yang dilakukan oleh Paulus sehingga akhirnya dia berkata, sekarang telah tersedia mahkota bagiku yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia telah memelihara iman dengan baik. Jadi saudara, sebagai kesimpulan di video ketiga ini, Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota bagiku yang akan dikaruniakan Tuhan kepadaku. Kenapa dia begitu yakin saudara? Karena yang pertama, dia telah rela berkorban, bayar harga, bahkan darah tercurah dalam melayani Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan untuk melayani Tuhan. Dan kemudian yang kedua, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Dalam pertandingannya, dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, dia sebut itu sebagai sebuah pertandingan. Dan dia berkata, dia telah bertanding dengan baik dan mencapai garis akhir. Dan kemudian yang terakhir, dia berkata, aku telah memelihara iman. Jadi dalam pengiringannya akan Tuhan, dia telah memelihara imannya. Dalam pelayanannya, sekalipun menderita, sekalipun bayar harga, sekalipun harus dia aniaya, dia berkata, aku telah memelihara iman. Saudara, Tuhan rindu menyediakan mahkota bagi saudara. Dan saya percaya, setiap kita rindu, nanti Tuhan mengaruniakan mahkota bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus iring Tuhan sekalipun harus bayar harga, dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam pelayanan kita. Mari kita terus bertanding dengan baik dan mencapai garis akhir. Dan mari dalam kehidupan kita, kita pelihara iman kita, apapun keadaan dan situasinya. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami. Kelak kami akan menerima mahkota yang Engkau akan karuniakan kepada kami. Tetapi kami tahu dari sekarang mahkota itu sudah tersedia bagi kami ketika kami terus melayani Tuhan. Sekalipun kami harus bayar harga dalam melayani Tuhan. Ketika kami terus bertanding dengan baik sampai akhirnya kami mencapai garis akhir. Dan ketika kami memelihara iman dalam kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa, kami yakin mahkota kebenaran tersedia bagi kami yang akan dikaruniakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.